Halo sedulur bejo tercinta dimanapun kamu berada. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Banyak orang bilang 2020 adalah tahun yang numpang lewat begitu saja. Tapi apakah benar demikian? Faktanya ada begitu banyak pelajaran yang patut dikenang selama tahun 2020 loh. Mulai dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, hingga percepatan teknologi yang membawa perubahan pada cara kerja dan cara interaksi kita. Nah, kali ini Bejo akan paparkan 9 fakta lain yang terjadi selama tahun 2020, khususnya di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean P Yogyakarta. Sedulur Bejo, simak sampai akhir ya, ada kejutan menarik loh. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah realisasi penerimaan. Tahu kan ya, negara kita membutuhkan penerimaan untuk menjalankan semua strategi pembangunan. Disitulah Bejo merasa bersemangat karena punya tugas sebagai revenue collector. Tercatat Bejo merealisasikan penerimaan sebagai berikut. Bea masuk 7,89 miliar. Cukai hasil tembakau 439,99 miliar, cukai etil alkohol 6,09 miliar, denda cukai dan pabean lainnya 382 juta, dengan total realisasi sebesar 454 miliar rupiah atau 102,83% dari target 441 miliar rupiah. Uang beneran semua ini ya Sobat Bejo. Nantinya uang tersebut akan digunakan untuk banyak hal, mulai dari pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Terima kasih ya Sobat Bejo yang selalu taat menyumbang penerimaan negara. Yang kedua adalah realisasi penyerapan DIPA. Bea Cukai Yogyakarta perlu sumber daya untuk dapat melaksanakan tugas. Salah satunya adalah dana DIPA. Nah, per tahun 2020, Bejo telah melakukan penyerapan sebesar 12,15 miliar rupiah atau 98,8% dari pagu 12,29 miliar rupiah. Yang ketiga, fasilitas kepabeanan dan cukai. Dulur Bejo harus ingat nih, tugas Bejo adalah melakukan trade facilitation. Sepanjang tahun 2020, Bejo tercatat memberikan atau memiliki beberapa layanan fasilitas kepabean dan cukai. Ada 5 kawasan berikat, 1 pusat logistik berikat, 1 kawasan pabean, 1 konsolidator barang ekspor, 1 KTIKM, 1 kawasan berikat mandiri, dan 1 pembebasan cukai mandiri. Dengan fasilitas yang ada, diharapkan dunia industri di Yogyakarta dapat bersaing secara kompetitif, terus bertumbuh, dan menggerakkan perekonomian Indonesia tercinta. Yang keempat, penindakan. Dulur Bejo juga pasti ingat kan tugas Bejo yang lain? Ya, community protector. Selama tahun 2020, Bejo melakukan penindakan terhadap masuknya barang-barang dari luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Total ada 193 kiriman pos luar negeri dan 8 NPP. Selain itu, Bejo juga melakukan penindakan atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, antara lain 46 cukai hasil tembakau, 5 cukai MMEA, dan 1 fasilitas kawasan berikat. Ada yang tahu kenapa sih Bejo rajin melakukan penindakan? Tulis di kolom komentar ya, nanti Bejo kirim hadiah kalau jawabannya betul. Yang kelima, tindak lanjut penindakan. Setelah melakukan penindakan, tim pengawasan Bejo melakukan tindak lanjut dari kasus yang ada. Selama 2020,
tercatat sudah ada 2 kasus diproses sidik, 1 SPSA, 5 STCK, 8 pelimpahan ke instansi lain, dan 237 penetapan BDN atau BMN. Sedulur Bejo harus tahu nih, barang yang menjadi milik negara nantinya bisa dilelang, dimusnahkan, atau dihibahkan sesuai ketentuan. Prosesnya transparan dan akuntabel ya. Jadi jangan mau ditipu oleh penipu abal-abal di sosmed yang mengaku-ngaku menjual barang lelang. Hari gini masih percaya modus penipuan mengatasnamakan bea cukai? Jangan sampai ya sedulur Bejo. Yang keenam, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Selama pandemi COVID-19 di tahun 2020, memang ekonomi kita terpukul sekali ya sedulur Bejo. Kita harus akui itu. Tapi pemerintah tidak tinggal diam. Ada program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Sepanjang 2020 lalu, Bejo melakukan simplifikasi regulasi dan sisdur, antara lain perubahan SOP sesuai protokol kesehatan, implementasi remote working, online proses, relaksasi dan insentif, peningkatan ekspor, pemberdayaan IKM, optimalisasi penggunaan anggaran, dan proteksi perekonomian dari aktivitas ilegal. 7. Inovasi penyuluhan atau sosialisasi. Sejak adanya pandemi COVID-19, kita jadi bisa lebih mudah berinteraksi melalui pemanfaatan teknologi. Selama 2020, Bejo melaksanakan berbagai webinar sebagai upaya menjaga engagement dengan segenap stakeholder, antara lain webinar ekspor atau impor, public speaking, dan lain-lain. Tahun lalu, Bejo juga hadir di salah satu program andalan TVRI Jogja. Apalagi nih kalau bukan program angkringan. Seru banget. Bagi yang belum menonton, bisa cek channel YouTube Bea Cukai Yogyakarta ya. Eits, ada yang berbeda juga loh di tahun 2020. Bejo memberikan penyuluhan terkait ketentuan di bidang cukai melalui kesenian ketoprak. Keren abis. Ketoprak disiarkan melalui live streaming YouTube. Buat yang penasaran atau mau nonton lagi, ada kok di channel YouTube Bea Cukai Yogyakarta. Yang kedelapan, capaian IKU di atas 100%. Yang tak kalah penting, perlu Bejo kabarkan ke sedulur Bejo dimanapun berada. Capaian Indeks Kinerja Utama atau IKU Bea Cukai Yogyakarta tercapai di atas 100%. Ini adalah bukti dari komitmen Bejo untuk selalu meningkatkan diri agar mampu memberikan kinerja terbaik bagi organisasi, bangsa, dan negara. Selalu support kami ya, Lur. Dan yang kesembilan, memperoleh WBK. Ya benar, Bea Cukai Yogyakarta memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dari Menpan RB di tahun 2020. Sungguh capaian yang membanggakan bagi kami. Terima kasih kepada para stakeholder yang sudah mendukung Bejo. Demikian 9 fakta yang terjadi di Bea Cukai Yogyakarta sepanjang 2020 lalu. Mari kita menatap tahun 2021 ini dengan penuh harapan dan selalu bersemangat, wahai sedulur Bejo tercinta dimanapun kamu berada.